Salam saudara pemirsa, sampai jumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat seberat apapun masalah kita, sesulit apapun jalan kita, kalau kita sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kita tetap bertahan, tetap maju. Dengarkan baik firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang akan kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti dan memahaminya dengan baik, dan tolong kami semua supaya kami semua punya kerinduan untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 22, Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Ayat 1 sampai 3, maaf. 1 sampai 3, Kejadian 22, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi kunci dalam bagian perikop firman Tuhan ini ialah ayat 1. Coba saya lihat. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, sudah bisa lihat? Ini kunci segala-galanya. Jadi, mari kita sekarang lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kita semua jaga telinga kita menjadi bersih sehingga kita bisa dengar suara Tuhan. Saudara katakan, loh sekarang kan sudah ada Alkitab. Iya betul. Tapi apakah saudara membacanya sepintas selalu? Ya bacalah. Tetapi kalau saya baca, saya menyimaknya, mendengarkan firman Tuhan, dan saya kumpulkan saudara sekalian. Sekarang saya sudah kumpulkan 247 ayat. Itu baru yang saya muat menjadi ayat tahunan untuk jemaat kami. Tetapi yang lain lagi yang saya simpan secara pribadi. Ayat itu karena ayat itu menjanjikan sesuatu yang belum digenapi. Nanti kalau sudah digenapi, saya akan beritahu kepada semua orang. Itulah sikap kita yang harus dijaga baik, di mana kita menjaga telinga kita untuk mendengar dengan baik apa yang Tuhan katakan. Ada seorang hamba Tuhan katakan, Tuhan itu biasanya berbisik kepada dia. Nah, bagaimana kita bisa dengar Tuhan berbisik kalau kita disibukkan terus oleh riuh rendah dunia ini, masalah-masalah dalam dunia ini yang tidak perlu kita lihat juga kita lihat di media sosial, sehingga kita kemudian terintimidasi. Oh jangan saudara sekalian, jangan seperti itu. Coba saudara petikan lagi. Kenapa Abraham bisa taat? Coba lihat ayat 2. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Ya,
Artinya apa? Tuhan tahu. Disinilah kita perlu belajar saudara sekalian. Apakah saudara berpikir Tuhan tidak tahu? Pergumulanmu sekarang, masalahmu sekarang, penyakitmu sekarang, apakah Tuhan tidak tahu? Jangan saudara sekalian. Kita keliru besar. Untuk saudara siapa Tuhan itu? Allah Bapa di surga. Dialah Allah Bapamu. Oleh sebab itu saya sering kali berdoa begini. Allah Bapa-Ku yang Maha Kuasa, Allah Bapa-Ku yang Maha Tinggi. Dengar doaku Tuhan, jawab doaku Tuhan. Tuhan sudah berjanji dalam Mazmur 50 ayat 15, Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Begitu cara berdoa. Kenapa? Keliru besar kalau kita katakan Tuhan tidak tahu. Ya, jadi Abraham tahu dia bahwa Tuhan itu memang dia sudah tahu itu anakku satu-satunya, anakku yang kucintai. Maksud Tuhan apa? Mau melihat, menguji. Ini saudara bisa perhatikan. Sesudah dia lulus ujian ini, dia tidak pernah lagi mengalami pencobaan-pencobaan tertentu dalam hidupnya. Begitu juga kita. Kenapa kita terus-menerus mengalami masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 10? Oleh karena kita lari dari apa? Lari dari ruang ujian. Itu sebabnya mengapa kita mengalami masalah terus-menerus berulang-ulang. Karena kalau sudah lari dari ruang ujian, sudah bisa naik kelas? Tidak bisa. Jadi saudara akan mengalami lagi masuk ruang ujian yang sama. Sampai saudara benar-benar lulus. Perhatikan itu dengan baik. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, nanti ujung jalannya apa? Yehova Jireh atau Yahweh Jireh. Tuhan menyediakan kurban pengganti untuk saudara-saudara sekalian. Berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan. Jadi mari bertahan dalam ujian dan menang. Lulus melewati ujian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengenal kami semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Engkau mengenal kami Tuhan. Tolong lindungi kami supaya kalau kami melewati ujian, kami bertahan dan menang dan dapat lulus dan naik ke level berikutnya lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.